Baik, selanjutnya saya berikan waktu untuk Mas Kedung Dharma Romansa membacakan Gelombang Cinta dengan judul Arti Gagal dalam Kehidupan. Silakan, Mas Roman. Dipanggilnya apa dipanggilnya? Roman. Rohan. Roman. Roma. Oh, ya, Mas Roma, mangga. Mas Roman, Buya Syakur. Ya. Roman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama salam takdim saya buat Buya Syakur, buat jamaah Wamima TV yang sekarang lagi on. Terima kasih yang sudah mengundang saya untuk membacakan puisinya Buya Syakur ya, karena lama sekali saya mengikuti ceramah-ceramah beliau di YouTube. Oke, saya akan langsung aja karena sudah larut malam sepertinya, ini pas sekali waktunya ini biar khusyuk ini bacanya ini. Oke, saya langsung aja baca. Arti gagal dalam kehidupan. Apabila engkau telah membocorkan rahasiamu kepada seseorang, berarti engkau telah menyerahkan pistol. Nanti, suatu saat pistol itu akan digunakan untuk menembak dirimu. Memang kecantikanmu luar biasa, wahai kekasihku. Banyak menarik pandangan orang, tetapi dengan keluhuran budimu akan lebih mampu menarik simpati banyak teman. Efisiensi umur sangat diperlukan di zaman sekarang. Sehingga jangan mudah buang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Seperti rasa kecewa yang sangat mendalam akibat tujuan tidak tercapai. Lalu seperti memperbandingkan dirimu dengan orang lain. Itu tidak ada manfaatnya. Kemudian seperti keinginan untuk menggembirakan semua orang. Itu tidak mungkin terjadi. Itu semuanya hanya buang-buang waktu yang tak ada manfaatnya. Kemudian yang paling penting, tidak perlu merawat kekecewaan di dalam hati berlama-lama. Karena mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Memang sekarang engkau dijuluki sebagai janda. Itu juga tidak usah merasa terbebani menanggung malu. Abaikan sajalah. Sebab kegagalan apapun dalam hidup ini tidak ada masalah. Tatkala dengan kegagalan itu engkau mendapat tambahan pelajaran dalam hidup. Aku juga dulu sama ketika masih anak-anak. Aku banyak menghayal dan punya keinginan yang tak terhingga. Tetapi sekarang, aku hanya punya satu hayalan, ingin kembali seperti dulu. Hidup bahagia dan tanpa beban. Kalah atau menang, coba saja dulu. Ini bukan mitos. Ketika engkau sedang merasakan kesempitan dalam hidup, cobalah sering baca istighfar. Mungkin kesusahanmu berasal dari dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Padahal suamimu dulu tidak kurang apapun. Harta berlimpah dan engkau diberi kecukupan, bahkan berlebihan. Mungkin karena persepsi yang salah bagi seorang lelaki, dikiranya dengan dibanjiri uang, istri akan bahagia. Ternyata engkau menderita di atas tumpukan uang. Seperti burung perkutut mati
di atas tumpukan padi, engkau kelaparan, tidak mendapatkan perhatian. Suamimu memberikan mahar yang sangat besar. Dikiranya seperti membeli. Padahal, mahar itu sesungguhnya hanya sebagai simbol atas rasa cinta dan kasih sayang. Lagi pula sesungguhnya perhatian itu, wahai kekasihku, hanya akan diberikan oleh orang yang benar-benar mencintaimu. Oleh karena itu, engkau jangan menyakiti dirimu sendiri dengan menyalahkan suamimu yang tidak pernah memberikan perhatian kepadamu. Perasaan hampa dalam dirimu itu, wahai kekasihku, merupakan bahaya besar terhadap kondisi jiwamu sendiri. Karena pada suasana hampa itu, nanti arsip-arsip hidup masa lalu, masa sekarang, dan masa depan akan terbuka dalam waktu yang sama. Sehingga engkau mengalami kekacauan. Berhati-hatilah, wahai kekasihku. Selanjutnya tidak perlu lagi menurut pendapatku untuk meneruskan perundingan dengan mantan suamimu. Karena argumentasi apapun yang akan engkau sampaikan tidak akan ada artinya bila engkau sampaikan kepada orang yang tidak paham. Mantan suamimu, otaknya hanya paham soal duit. Rawatlah jiwamu baik-baik, wahai kekasihku, supaya engkau tetap selalu tegar dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Karena kesulitan-kesulitan yang silih berganti engkau hadapi. Itulah yang membuat engkau semakin kuat untuk terus melanjutkan langkah menantang kehidupan ini. Setiap huruf yang engkau tuliskan dan setiap kata yang engkau ucapkan sama dengan menyerahkan mikroskop kepada orang lain untuk mengintai isi otakmu. Jangan sampai ada orang yang berkesimpulan menyamakan dirimu seperti gentong kosong, bunyinya nyari. Untuk membangun kebahagiaan dalam kehidupan ini, wahai kekasihku, hendaknya engkau jalani saja kehidupanmu sesuai dengan cara dan pola yang engkau yakini sendiri dan yang engkau sukai. Jangan menggunakan cara dan pola orang lain hanya sekedar untuk menyenangkan mereka. Selagi apapun yang engkau lakukan mendapatkan restu Tuhanmu dan engkau tahu diri tidak melanggar batas-batas kewajaran dan tidak menyakiti orang lain, selesailah tugasmu dan lalu engkau akan dapat merasakan kebahagiaan yang sejati di dalam dirimu sendiri. Jadi, sebaiknya berbicara ataukah diam saja dalam kehidupan di dunia ini sangat tergantung pada kondisi di sekitar kita. Ada kata-kata yang menyakitkan hati ketika diucapkan, tetapi sebaliknya, ketika tidak diucapkan, juga dapat menyakitkan hati. Diucapkan salah, tidak diucapkan juga salah. Itu namanya buah simalakama. Tetapi di sisi lain, ketika engkau menghadapi situasi yang sulit, justru merupakan kesempatan
terjadi seleksi alami terhadap kualitas teman-teman yang ada di sekitarmu. Karena terlalu banyak buah si malakama, sehingga kehidupan ini semakin ruwet. Seperti benang kusut padahal rumusnya sangat mudah sekali. Andaikan semua orang masing-masing hanya mengurusi persoalannya sendiri dan lalu membiarkan orang lain untuk mengurusi segala urusannya sendiri, tentu hidup kita akan menjadi nyaman. Problema terbesar dalam bercinta itu, wahai kekasihku, adalah ketika membuat dirimu berstatus tidak jelas. Mati tidak, hidup pun tidak. Dulu engkau menuntut perhatian dari suamimu. Sekalipun setelah itu betul dia memperhatikan dirimu, tetapi engkau tetap merasa tidak nyaman. Karena perhatian itu mesti keluar dari lubuk hati yang paling dalam dan didorong oleh rasa cinta. Baru terasa indah. Akan tetapi, ketika perhatian keluar karena keterpaksaan, akan menjadi tidak sedap dirasakan. Dalam kondisi seperti ini, aku tidak banyak berharap engkau dapat melakukan apapun. Cita rasamu sudah kehabisan stok dan hatimu sudah tidak utuh lagi. Sudah tercabik-cabik. Aku ingin membantu dirimu dengan sesuatu apa yang sebenarnya engkau butuhkan. Bukan berdasarkan keinginanku, apa yang dapat aku berikan. Dalam kondisi hatimu yang sedang tercabik-cabik itu, aku yakin betul yang sangat engkau butuhkan adalah kasih sayang yang menyejukkan hatimu. Cinta itu sebenarnya, wahai kekasihku, adalah suatu cerita yang tidak berkesudahan. Sekarang sekalipun engkau telah bercerita panjang lebar, nanti pasti akan dilanjutkan oleh anak cucumu. Tetapi karena engkau dinyatakan mandul, sehingga ini yang menjadi beban psikologis paling berat. Karena dengan tidak punya anak, engkau merasa hidupmu tidak abadi. Mustahil kehidupan dapat mengabadikan dirimu, wahai kekasihku. Tetapi engkau mampu mengabadikan kehidupan dengan cintamu. Tentang cinta bersamamu. Tetapi yang penting, tidak perlu aku berbicara dan berbincang-bincang tentang cinta bersamamu. Tetapi yang penting aku mencintaimu. Sehingga ketika aku berbicara kepadamu, yang keluar dari mulutku adalah suara cinta. Biar cinta yang bercerita sendiri. Kita tidak perlu bercerita cinta. Di tengah perjalanan menuju pulang ke rumahmu, menjelang matahari tenggelam. Di tengah aku sedang menikmati relaxing country music, sambil menghisap rokok dalam-dalam. Engkau bertanya tiba-tiba, sehingga volume radio di mobilku kecilkan. Apakah engkau mengharapkan keturunan dariku? Engkau katakan sambil mengusap merah lipstik di sudut bibirmu
dengan tisu yang engkau lipat-lipat. Radio di mobil langsung kumatikan. Ini pertanyaan yang sangat serius. Lalu ku jawab, terserah Tuhan saja. Engkau terdiam, tidak menyahuti. Lalu ku lanjutkan lagi. Tapi bila engkau ingin punya anak, bisa diupayakan melalui bayi tabung atau ikhtiar dengan doa dari orang-orang soleh. Engkau tidak menjawab sepatah pun. Lalu, aku lanjutkan lagi. Aku sudah punya anak perempuan sebentar lagi di wisuda. Dan adiknya lelaki baru masuk kuliah. Sudah lama anak-anakku kehilangan kasih sayang ibu. Anak-anakku pasti senang menerima kehadiranmu. Engkau tetap tidak menjawab sepatah pun. Setelah aku lirik, ternyata bola matamu berair. Mobil langsung kuputar balik menuju rumahku. Sampai di rumah, ku ajak masuk sambil ku pegang pundakmu erat-erat, lalu ku panggil anak-anakku. Ini ibumu, anak-anakku. Salaman, cium tangan. Anak-anakku mencium tanganmu dengan hormat dan takzim. Matamu terbelalak memandangi wajahku. Indramayu 14/01/2021. Luar biasa, Mas Roman. Kita di sini semua tenggelam ini yang dengarkan.